Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Benih Kekekalan. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami membutuhkan kuasa Tuhan untuk mengerti akan firman. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 40. Firman Tuhan berkata, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Seringkali diberitakan ditemukannya benih di penggalian arkeolog. Sebagian adalah dari abad kedua sebelum Masehi. Dalam beberapa kisah yang dikemukakan dalam pemberitaan itu dikatakan bahwa benih ini apabila ditanam akan segera tumbuh. Sekalipun ahli botani akan mengangkat alisnya mendengar kemungkinan yang seperti itu, nyata bahwa benih memiliki ketahanan luar biasa untuk hidup, khususnya di daerah beriklim kering. Di Australia, di mana terdapat padang pasir yang kering dan tidak ada air selama puluhan tahun, turunnya hujan secara tiba-tiba akan segera menyebabkan tumbuh-tumbuhan bermunculan yang tampak indah dan luar biasa. Nardo, sejenis pakis yang sangat kecil, memiliki ketahanan untuk hidup yang demikian tinggi sehingga apabila hujan turun itu akan terjadi siklus hidup dalam waktu 24 jam. Kepercayaan pada Yesus menanamkan benih hidup kekal itu di dalam hidup umat Kristen. Kristus memiliki hidup yang baka. Ia mempertahankan hidup kekal itu bagi umat manusia. Orang yang percaya pada Yesus akan bertumbuh dan hidup seperti ini dari kematian dan kuburannya, lalu terus sampai kepada hidup kekal. Bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa Kristus telah menanamkan di dalam diri kita benih hidup kekal itu? Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu ketika kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat 14. Mereka yang memiliki hidup itu mematuhi segala perintah, kata Yohanes. Mempercayai Anak yang diutus Allah itu membawa hidup dan menabur benihnya. Orang Kristen tidak takut akan pengadilan atau maut, walaupun pasti ada. Melainkan ia menanti-nantikan kemuliaan Allah pada hari kebangkitan. Apabila benih hidup itu akan berkecambah, melihat kemuliaan tersebut berarti menyempurnakan keselamatan. Yesus memanggil kita untuk melihat Dia sekarang ini juga. Apakah artinya itu? Artinya ialah bahwa kita mengakui pribadinya, tujuan kedatangannya ke dunia ini, dan yang dilakukannya bagi mereka yang percaya kepadanya. Kebanyakan manusia tidak akan melihat Dia karena mereka tidak mempedulikan undangannya. Marilah dan lihatlah. Dikutip dari Yohanes pasal 1 ayat 46. Saudara, melihat Kristus berarti mengenal Kristus. Mengenal Dia berarti menerima benih hidup kekal itu ke dalam hati kita. Untuk maksud inilah Allah mengutus Anaknya yang tunggal itu ke dunia ini. Oleh maksud tersebutlah kita menerima hidup yang kekal itu. Setiap kali kita mengalahkan diri kita, maka hal itu akan memudahkan kita memperoleh kemenangan yang lebih tinggi dan mulia. Setiap kemenangan berarti menanam benih untuk hidup kekal. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 120. Mari berdoa. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih atas tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menyanggupkan kami memahami firman-Mu. Jadikanlah kami benih-benih yang bertumbuh untuk menyatakan kasih Tuhan. Begitu juga dengan
keselamatan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Biarlah kami hidup dalam kesucian sehingga kami boleh tetap setia sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.